Mikhail Kalashnikov lahir di Korea pada 10 November tahun 1919. Namanya selalu dikenang terutama oleh para serdadu dan jenderal perang sampai saat ini. Ya, Kalashnikov bukan orang sembarangan. Meski lahir dari keluarga miskin dan melarat, ia dicatat sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah. Penemu senjata serbu yang melegenda hingga sekarang. Senjata mematikan yang banyak dipakai banyak negara, bahkan jadi andalan kelompok bersenjata. Senjata hebat hasil racikan Kalashnikov itu bernama AK-47. Nama AK-47 sendiri diambil dari nama Kalashnikov penciptanya. Automat Kalashnikov model 1947. Demikian nama lengkap senjata yang diciptakan anak keluarga miskin dari desa Korea, Rusia. Tapi publik lebih mengenalnya dengan sebutan AK-47. Nama itu yang kemudian mendunia. Senjata ini sangat legendaris, sangat digemari baik tentara, militan, gangster, penjahat, atau perampok sekalipun. Bagaimana tidak, senjata ini sangat mudah sekali digunakan, bahkan anak kecil pun bisa mengoperasikan senjata ini. AK-47 sangat tangguh digunakan dalam medan perang apapun. Meskipun senjata ini terisi pasir, masih tetap bisa keluar pelurunya bila ditembakkan. Meskipun juga terisi lumpur, senjata ini juga masih bisa ditembakkan. Bahkan dalam sebuah artikel ditulis selama dalam Perang Dingin, 9 dari 10 orang tewas karena diterjang oleh peluru ini. Inilah senjata pemusnah massal yang sesungguhnya. Namun banyak yang tak tahu kisah hidup sang pencipta senjata legenda tersebut. Masa kecil Kalashnikov sangat susah. Bapaknya seorang petani miskin. Namun siapa sangka Kalashnikov yang pernah dapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Uni Soviet itu pernah dicap sebagai musuh negara. Keluarganya pernah diusir oleh pemerintah Soviet karena dianggap sebagai musuh negara. Ke Siberia, keluarga Kalashnikov diusir. Siberia sendiri dikenal sebagai daerah pembuangan bagi siapa saja yang dianggap musuh negara. Tak ada yang benar-benar spesial tentang masa muda Kalashnikov. Ia hanya bocah miskin yang tidak punya daya. Bahkan untuk sekolah, ia hanya melakukannya sampai kelas 1 SMP saja. Alasannya tak lain karena orang tua Kalashnikov tak punya uang untuk melanjutkan pendidikannya. Saat remaja, dia kemudian bekerja di bengkel sebuah depot kereta milik pemerintah Soviet. Perang dunia pun meletus. Kalashnikov lalu bergabung dengan pasukan Soviet. Dalam sebuah pertempuran dengan tentara Jerman, Kalashnikov terluka parah. Saat dirawat di sebuah rumah sakit, Kalashnikov banyak mendengar kisah tentang kehebatan senjata tentara Jerman. Ketika itulah dia bertekad menciptakan senjata yang tak kalah mematikan dengan yang dipakai tentara Jerman. Setelah sembuh, Kalashnikov kembali bekerja di depot kereta api. Pada tahun 1949, Kementerian Pertahanan Soviet mengumumkan sedang mencari pembuat senjata. Kalashnikov kemudian ikut mendaftar. Awalnya pihak Kementerian Pertahanan Soviet menyepelekan dia. Para pejabat di kementerian tak percaya seorang mekanik di depot kereta bisa membuat senjata hebat. Kian tak percaya ketika Kalashnikov mengajukan rancangan senjata dengan jangkauan tembak 7,62 mil. Tapi begitu senjata racikan Kalashnikov diuji para pakar, semua tercengang dan tak percaya ada senjata yang begitu mematikan. Senjata racikan Kalashnikov pun dibuat massal. Bahkan AK-47 jadi andalan tentara merah Soviet. Karena jasanya, Kalashnikov dianugerahi penghargaan dari pemimpin Soviet ketika itu. Tidak hanya itu, bahkan si anak miskin ini pernah menjabat di Dewan Tertinggi Soviet. Berkat ciptaannya, Kalashnikov jadi kebanggaan Uni Soviet dan negara-negara pecahannya. Pada tahun 2007, Presiden Rusia Vladimir Putin memujinya dan mengatakan, "Senapan Kalashnikov adalah simbol dari kejeniusan dan kreativitas bangsa kami." Selama karirnya di militer, Kalashnikov banjir penghargaan, termasuk pahlawan buruh sosialis atau Hero of Socialist Labor, Order of Lenin, dan Stalin Prize. Namun karena karyanya tidak pernah dipatenkan, ia tidak pernah kaya dari itu karena tak dapat royalti dari senjata AK-47 ciptaannya. Kalashnikov terus bekerja sampai usianya mencapai 80-an tahun. Sebagai kepala desainer di Izhmash yang merupakan perusahaan pertama kali memproduksi AK-47. Dia juga berkeliling dunia membantu Rusia menegosiasi kesepakatan senjata baru. Juga menulis buku tentang hidupnya, tentang senjata dan tentang pendidikan. Tujuan saya menciptakan AK-47 adalah untuk membela tanah air saya. Bukan salah saya jika Kalashnikov menjadi terkenal di dunia dan digunakan di daerah konflik. Yang harus disalahkan adalah kebijakan negara-negara tersebut, bukan perancang senjatanya. Mikhail Kalashnikov.
Mikhail Kalashnikov meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Izhevsk, ibu kota Republik Udmurtia, tempat tinggalnya. Ia meninggal dunia di usia 94 tahun. Namanya memang tak setenar benda ciptaannya, senapan serbu AK-47 alias automat Kalashnikov 1947, yang hingga kini masih banyak diproduksi. Kabar meninggalnya bahkan diumumkan langsung oleh juru bicara kepresidenan Udmurtia, Viktor Chulkov. Hal ini menandakan ia bukan orang biasa. Meski tak disebut pasti apa penyebab nyawanya melayang, yang jelas Kalashnikov sudah dirawat di rumah sakit sebulan terakhir dengan masalah kesehatan yang tidak diungkap. Kalashnikov memang orang penting. Senjata api ciptaannya menjadi yang paling populer di dunia. Disukai oleh gerilyawan, penjahat, dan banyak tentara. Diperkirakan 100 juta AK-47 tersebar di seluruh dunia.